filosofi dari pemekaran Kerinci dulu yang akan kita kronologis. Kenapa mestinya pemekaran di Kabupaten Kerinci Hilir terutama. Secara geografis, letak Kabupaten Kerinci dan Kota Sumur Penuh ini berada di ketinggian Pulau Sumatera. Untuk itu, pasti daerahnya menjadi daerah pegunungan. Dan terisolasinya Kerinci selama beberapa dekade yang lalu, kemudian sekarang sudah terbuka, menjadikan Kerinci ini pusat budaya seharusnya. Namun demikian ternyata dalam pelaksanaan lapangan, Kabupaten Kerinci belum bisa mekar. Yang dimekarkan adalah Kota Sumur Penuh. Kita setuju. Karena dengan dimekarkannya Kota Sumur Penuh, tinggal daerah pinggiran gimana menghidupkan masyarakat Kerinci dengan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Sementara ibu kota kabupaten yang mempunyai interval yang jauh sekali, seharusnya pusat kota Kabupaten Kerinci ini berada di tengah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik. Kenyataan yang terjadi sekarang ini, ibu kota sudah diletakkan di Bukit Tengah. Walaupun itu saya menyesalkan kepada Bappenas yang tidak mempunyai kompetensi untuk menetapkan ibu kota kabupaten. Itu bukan tugasnya Bappenas. Mereka dulu datang untuk mengevaluasi daerah pemekaran. Tetapi kenyataannya tanpa ada dasar hukum, mereka ikut mencampuri menetapkan Bukit Tengah menjadi ibu kota Kabupaten Kerinci. Yang tentunya secara topografis itu tidak mungkin karena daerahnya, lahannya itu adalah lahan yang jarak radius 9 km dari Gunung Kerinci. Apabila terjadi letusan Gunung Kerinci, Bukit Tengah itu pasti tidak aman. Contoh di Sinabung kita lihat sekarang. Jadi dengan demikian, pemekaran Kerinci Hilir ini mutlak diperlukan untuk mengatasi persoalan pelayanan publik. Kalau kita lihat dari daerah paling ujung, Penetai, Pematang Putus atau yang disebut dengan daerah Muara Emat, jarak ke Bukit Tengah itu hampir 80 km. Sementara transportasi yang ada sekarang itu tidak mungkin untuk masyarakat berurusan seharian bisa selesai sampai di sana, tidak mungkin. Secepat apapun pelayanan diberikan oleh sebuah unit kerja, kalau transportasi masyarakatnya tidak didukung, ya tidak mungkin lah. Ini persoalan yang menjadikan pemekaran Kerinci itu mutlak diperlukan. Yang kedua, persyaratannya lebih dari cukup. Yang pertama, luas kecamatan dia inklusif dengan jumlah penduduk. Kecamatan sudah 6. Jadi penduduk berdasarkan hasil pileg kemarin dan tentunya dari sensus penduduk ini sudah mencukupi lebih dari 100.000, 118.000. Mungkin sekarang sudah lebih, itu tahun 2013. Nah, otomatis secara administratif ini sudah seharusnya dimekarkan Kabupaten Kerinci. Nah, tinggal sekarang apa persoalan mendasar? Dukungan masyarakat. Ternyata setelah kita sosialisasikan ke masyarakat, masyarakat berkehendak memekarkan Kerinci Hilir ini. Itu bukan saya yang ngomong, itu masyarakat yang minta untuk dimekarkannya Kerinci Hilir ini. Dengan potensi alam, kemudian kalau kita lihat potensi alam, kita punya semua. Pertama, geotermal kita punya. PLTA-nya walaupun dalam proses ini kita punya. Dan potensi pertanian yang memungkinkan. Lahan ada. Lahan sudah ada yang disiapkan untuk ibu kota. Nah, tinggal sekarang kita pertama melakukan pendekatan kepada DPRD untuk menjadikan ini topik pembahasan mereka. Tentu akan dilobi lagi Pak Bupatinya supaya Bupati sudah setuju
Anggaran penelitian sosialisasinya sudah dianggarkan oleh Pemda Kabupaten. Saya selaku mantan wakil bupati berkewajiban memfasilitasi ini. Bagaimanapun juga ini tanggung jawab moral saya. Dan kami sudah membentuk tim yang namanya Badan Musyawarah Pemekaran Rakyat Kerinci, yang insya Allah di dalamnya sudah mengakomodasi semua kepentingan. Ini bukan masalah politik, murni masalah pelayanan publik. Yang tujuan akhir kita sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk apa dibikin fasilitas yang lebih lengkap kalau ketimpangannya makin lama makin jauh? Daerah hilir ini sekarang pasar tidak punya. Ini yang jelas menjadi persoalan. Tempat terjadinya transaksi antara masyarakat produsen dengan konsumen tidak ada. Nah, kalau ini kita mekarkan, insya Allah ini akan terakomodasi. Fasilitas yang pesawat terbangnya ada, tetapi ekonominya berkembang di mana? Kenyataan sekarang, jumlah APBD Kabupaten Kerinci hampir lebih kurang 900 sekian miliar. Katakanlah untuk pegawainya habis 51%. Masih sisa 400 miliar. Ini proyek pembangunan fisik. Semua tidak terakomodasi untuk daerah hilir. Ini perlu menjadi dipertanyakan. Kenapa pemekaran itu perlu dilakukan di Kerinci Hilir? Itu tadi. Karena kesejahteraan yang tidak merata di Kabupaten Kerinci. Bupati tidak salah. Ini bukan mencari kesalahan. Kita bukan menuntut. Bukan. Kita ini karena peluang undang-undangnya ada dan kita melihat ketersediaan fasilitasnya ada. Sarana prasarananya memungkinkan, infrastrukturnya memungkinkan. Makanya kita perlu menyatukan pendapat masyarakat bahwa apa perlu kita mekar dalam waktu yang lebih singkat. Ini pun tidak langsung jadi. Mekar itu ada prosesnya. Pertama daerah persiapan dulu. Nah, sekarang kita sudah mengakomodir kepentingan ini. Kami sudah menjalani sosialisasi di 6 hari ini 6 kecamatan. Dan insya Allah sambutan masyarakat luar biasa. Keinginan dan kehendak mereka untuk mekar itu luar biasa tingginya. Nah, ini kalau tidak kita fasilitasi, tidak kita mediasi secara baik, ini akan menjadi sebuah konflik sosial yang besar. Kita lakukan, nanti kami akan melakukan tawar-menawar dengan DPRD, win-win. Tawaran apabila mekarnya Kerinci ini, ibu kota yang lama diselesaikan dulu, kita minta bupati untuk menganggarkan penyelesaian ibu kota kabupaten yang lama. Jangan diputuskan seperti sekarang. Kalau itu sudah diselesaikan, maka kami akan mencari tua-tua tenggane yang ada di desa-desa. Apa masalahnya lagi? Kalau dukungan BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentunya masih menggunakan PP 78 Tahun 2007. Ini kita coba. Hampir semua lengkap syarat-syarat pemekaran itu. Dan yang paling besar, paling tinggi skornya nanti adalah kehendak masyarakat. Nah, kalau kehendak masyarakat, bagaimanapun juga, Presiden juga tidak mungkin menolak kehendak masyarakat itu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan.